Berapa sih harga borong tenaga pasang plafon gypsum di 2023 ini? Dan bagaimana cara untuk menghitungnya? Kita akan sharing untuk cara menghitung dan harga borongnya di tahun 2023 ini. Dan bisa menambah pengetahuan kita tentang plafon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, salam satu profesi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di channel ini saya membahas putar bangunan bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi berdasarkan pengalaman saya di lapangan, proyek-proyek yang saya kerjakan khususnya di bidang plafon. Semoga dalam channel ini berbagi bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang harga borong tenaga pasang plafon gypsum di tahun 2023. Semoga dapat membantu kawan-kawan yang baru merintis di dunia plafon. Kritik dan saran saya harapkan dari para senior supaya channel ini lebih baik lagi. Simak videonya dan jangan di skip supaya tidak gagal paham. Untuk yang baru gabung di channel ini, salam kenal dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Aktifkan tombol notifikasinya. Sebelum kita lanjut, untuk penonton Indonesia, barangkali subtitle mengganggu. Di kanan atas itu ada tanda huruf CC2. Itu tekan saja untuk menghilangkan bagian tulisan supaya tidak mengganggu. Oke. Kita sebagai lanjut untuk contoh ruangan 3x4. Kita hitung rata dulu. 3 dikalikan 4 sama dengan 12 meter persegi luasnya. Dan untuk list dindingnya kita tambahkan 3 ditambahkan 4 dikalikan 2 ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7 dikalikan 2 sama dengan 14 meter 1. Di sini untuk harga borong itu sistem penghitungan ada dua. Satu sistem rinci dan satu lagi sistem global. Untuk bagian rinci luasnya dan list dindingnya itu terpisah. Sedangkan untuk bagian yang global itu sudah plafon dan list serta model atau catnya itu sudah global ya. Kita akan sistem rinci karena sistem rinci itu bisa untuk menghitung bagian materialnya. Jadi kalau sistem rinci ada dua keuntungan, yaitu untuk menghitung luas atau opnam pekerjaan plafon dan untuk menghitung bagian materialnya. Ini untuk pasang plus material ya. Kita ambil plus material dulu. Tadi kita sudah hitung untuk 12 meter persegi luasnya. Kita kalikan harga. Harga sebatas contoh karena beda bahan atau beda daerah itu beda harganya. Kita ambil harga contoh 170.000 sampai dengan 2.040.000 dan list dindingnya 14 meter 1 atau meter lari dikalikan harga contoh 25.000. Ini list juga tergantung besar kecil dan motif ya. Ini sebatas contoh saja. Sampai dengan 350.000, lalu kita tambahkan dari luas plafonnya dan listnya sama dengan 2.390.000. Dan sekarang kita ke borong tenaganya. Ini untuk tukang-tukang pemula yang baru merintis. Semoga bisa membantu ya. Untuk bagian rata 12 meter persegi. Kita kalikan harga di 2023 ini. Kita kalikan harga 40.000. Ini harga juga sebatas contoh, mungkin dari daerah seberang atau ibu kota harganya berbeda. Di 2023 ini juga kebutuhan semakin meningkat, harusnya tukang-tukang pemborong atau tukang harian juga meningkat juga hariannya. Ini sebatas contoh kita kalikan harga 40.000 sama dengan 480.000 dan list dindingnya 14 meter 1 kita kalikan harga sebatas contoh 10.000. Ini sekali lagi tergantung motif dan ukuran listnya. Sama dengan 140.000 lalu kita tambahkan menjadi 620.000. Faktor yang mempengaruhi harga itu luas plafonnya sangat berpengaruh ya. Jika luasnya itu sedikit, kita sesuaikan harga di daerah masing-masing cukup atau tidak, dan jika luasnya itu banyak, harga itu bisa
nego ya, bisa kita kurangin harganya tergantung luasnya juga. Serta ketinggian plafon untuk standar rumah 3 meter atau 3,5 itu masih standar, harganya juga akan standar. Tetapi jika ketinggian plafonnya itu melebihi standar, misalkan sebagai contoh ketinggian 8 meter atau 10 meter, itu harga itu jelas berbeda, itu lebih mahal ya. Apalagi kalau ketinggiannya itu stegernya membuat sendiri, beda harganya jika stegernya itu dibuatkan dari tukang sipilnya, itu harganya sudah berbeda. Jadi untuk bos-bos bisa koordinasi dengan pemborong atau tukang-tukang borong yang mau pasang. Banyak faktor harga-harga yang mempengaruhinya. Tadi bisa dipahami ya kawan-kawan. Jika belum paham atau kita mau sharing, kita nanti kawan-kawan bisa komentar ya. Ada kolom komentar, kita bisa sharing di kolom komentar. Sekarang kita bahas untuk plafon modelnya. Jika ruangan 3x4 modelnya trap 1. Ambil contoh saja. Dari dinding itu 60 cm. Untuk ruangan kecil ini biasanya naik 18 cm sudah cukup dan mundur ke belakang 20 cm bagian drop ceilingnya, dan penutup depannya itu 8 cm sudah cukup. Jadi sisanya itu 10 cm. Untuk lampu LED-nya, lampu ceiling ini 10 cm sudah bagus ya pencahayaan untuk bagian keluarnya di sini. Kita hitung rinciannya untuk sistem rinci bagian penghitungan drop ceiling atau plafon bertingkat 1 atau yang biasa disebut plafon trap ya. Untuk bagian rata penghitungannya sama, 3 dikalikan 4 sama dengan 12 meter persegi, dan list dindingnya 3 ditambah 4 sama dengan 7 dikalikan 2 sisi. Ini bagian list dindingnya 14 meter 1. Dan untuk list drop ceiling itu kita pasang di bagian sini, di bawah sini ya biasanya. Drop ceiling dari 3 meter ini kita kurangi 1,2 di sini, karena ketebalan 60 cm dari dinding kita kurangi 1,2, sisi 60 dan sebelahnya 60. Dari 3 meter kita kurangi 1,2 sama dengan 1,8 dikalikan 2 sisi ya. Sisi sebelah sini kita hitung dulu, sisi sebelah sini dan sebelah sini sama dengan 3,6. Dan untuk bagian yang 4 meter ini sama, kita hitungnya 4, kita kurangi 1,2 sama dengan 2,8 dikalikan 2 sisi sama dengan 5,6. Lalu kita tambahkan menjadi 9,2 meter 1. Jika ada drop gantungnya di bagian depan drop sini, penghitungannya sama dengan list dropnya atau list bidding ya. Kita hitung drop ceilingnya. Dari 3 meter ini kita kurangi 0,8 karena ketebalan 60 dan mundur ke belakang 20, maka tinggal 40 cm sisi kiri dan sisi kanan, jadi 80 ya. Karena kurang dari 1 meter kita hitungnya itu 0, pakai 0,8. Dari 3 meter ini kita kurangi 0,8 sama dengan 2,2 dikalikan 2 sisi sama dengan 4,4. Dan untuk panjang 4 meternya kita kurangi 0,8 sama dengan 3,2 dikalikan 2 sisi sama dengan 6,4. Lalu kita tambahkan menjadi 10,8 meter 1 atau meter lari. Untuk drop ceiling dan listnya kita hitungnya itu meter 1 atau meter lari, dan untuk plafonnya itu meternya luas persegi. Dan sekarang kita ke total kawan-kawan, kita bayaran ya. Kita hitung rinciannya dulu. Untuk bagian plafon rata 12 meter persegi dikalikan harga contoh. Ini sekali lagi contoh ya kawan-kawan. Ini beda bahan kan beda harga ya. Ada yang memakai holo 24-nya saja, ada juga yang meminta dicampur 24 dan 44, ada juga yang pemakai 4x4. Dan harga gipsumnya juga berbeda, makanya ini hanya sebatas contoh saja. Kita hitung 12 meter dikalikan 170.000 sama dengan 2.040.000, dan list dindingnya 14 meter 1 kita kalikan harga 25.000 sama dengan 350.000, dan list dropnya 9,2 dikalikan 20.000 sama dengan 184.000, dan list biddingnya atau list drop yang bagian ke bawah yang kecil 9,2 dikalikan 15.000 sama dengan 138.000, dan drop sellingnya 10,8 dikalikan harga
Ini 150, drop sellingnya kita kurangi juga tidak apa-apa. Biasanya ada yang menghitung sama atau menghitung double bagian dalam dan bagian luarnya. Kita ambil contoh saja, 150.000 harganya per meter sama dengan 1.620.000. Totalnya adalah 4.332.000 untuk ruangan 3x4. Model trap 1 atau drop selling. Ini harga sebatas contoh, sesuaikan dengan daerah atau bahan yang kita gunakan. Untuk borong tenaganya tinggal dikalikan harga sesuai daerah masing-masing untuk borongan tenaganya supaya tidak kepanjangan videonya. Seperti itu saja ya. Barangkali membantu untuk tukang-tukang yang baru merintis di dunia plafon. Oke kawan-kawan, semoga jelas. Jika belum jelas, kita sharing di kolom komentar saja biar tidak kepanjangan ya. Dengan segala keterbatasan channel ini, mohon maaf jika banyak salah kata dan video yang kurang bagus, karena saya juga masih pemula dan akan terus belajar memperbaikinya. Cukup sekian dan terima kasih. Salam debu putih, salam tukang papan atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.